Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 6. Ayo membaca. Bacalah teks bacaan di bawah ini dengan teknik membaca memindai. Keadaan alam Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau. Pulau terdapat penduduknya adalah Pulau Jawa. Lebih dari setengah 65% penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa. Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung api. Sekitar 130 diantaranya termasuk gunung api aktif. Sebagian dari gunung api terletak di dasar laut dan tidak terlihat di permukaan laut. Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung api aktif. Selain itu, terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah barat laut. Angin ini membawa banyak uap air, sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim hujan. Bulan Juni hingga Oktober, angin bertiup dari tenggara. Angin ini bersifat kering, sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim kemarau. Suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Namun suhu juga sangat bervariasi, rata-rata mendekati 40 derajat Celcius. Pada musim kemarau di lembah Palu, Sulawesi, dan di Pulau Timur, suhu di bawah 0 derajat Celcius. Pegunungan Jayawijaya, Papua, terdapat salju abadi di puncak-puncak pegunungan di Papua, seperti Puncak Trikora, Gunung Wilhelmina pada ketinggian 4.730 meter, dan Puncak Jaya, Gunung Kartens, yaitu 5.030 meter. Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun. Daerah dengan cuaca hujan rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian barat Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Delta Membramu di Papua. Bacaan di atas merupakan contoh sebuah teks non-fiksi. Apakah kamu tahu pengertian teks non-fiksi? Karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan artikel, feature, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi terletak pada masalah faktual atau tidak, imajiner atau tidak. Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta atau hayalan. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar atau pikiran pembaca. Bahasa karangan non-fiksi bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Non-fiksi dibagi menjadi dua, seperti berikut. 1. Non-fiksi umum, berisi pengembangan berdasarkan data-data yang autentik. 2. Non-fiksi kreatif, berawal dari data autentik, kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulis, yang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, prosa. Dari teks non-fiksi berjudul Keadaan Alam Indonesia, sajikan informasi penting yang kamu temukan dalam format berikut. Formatnya seperti ini, kalian buat pada buku IPS kalian. Berisi tentang
keadaan alam Indonesia. Nama, kondisi umum alam Indonesia, ciri khusus kondisi alam Indonesia, ciri 1, ciri 2, dan ciri 3. Ayo mengamati. Indonesia termasuk negara dengan curah hujan tinggi. Pada musim hujan, beberapa daerah mengalami bencana banjir. Bacalah artikel tentang banjir di bawah ini. Sumbatan air dan banjir. Di Jakarta, banjir sudah menjadi peristiwa biasa. Pertama kali banjir di Jakarta terdokumentasi pada tahun 1699. Banjir sudah terjadi di Jakarta sejak zaman kolonial. Ada hal penting terkait banjir yang harus kita ketahui, yakni sumbatan saluran air. Sumbatan terjadi ketika Jakarta mengalami banjir. Di kota ini, banjir tidak hanya berisi air, namun juga banyak sampah juga. Banyak orang yang menganggap air merupakan suatu elemen penyebab polusi. Sebenarnya sampahnya yang menyebabkan air terkena polusi. Ketika terdapat banyak sampah di sepanjang sungai, tidak ada ruang lagi bagi air untuk mengalir karena terhambat oleh sampah tersebut. Tak pelak lagi, air pun meluap dan terjadilah banjir. Air dan sampah bercampur dan mengalir di sepanjang jalan yang biasanya kita lewati. Saya percaya bahwa kita bisa mengurangi resiko banjir jika Pemda Jakarta melakukan berbagai proyek air yang dapat mengedukasi dan menginformasikan bagaimana cara membuang sampah yang benar beserta sanksi tertentu apabila tidak mematuhi aturan. Tutur Chandrian Attahiyat, seorang ahli arkeologi dan pelestarian Kota Tua Jakarta. Analisislah informasi yang disajikan di artikel di atas, kemudian identifikasilah kewajiban yang tidak ditunaikan oleh masyarakat. Jelaskan apa akibat dari kelalaian tersebut. Kemudian, sebagai anggota masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Bekerjalah dalam kelompokmu. Diskusikan kewajiban yang kamu miliki. Sebagai anggota masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Bekerjalah dalam kelompokmu. Diskusikan kewajiban yang kamu miliki sebagai anggota masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di tempat tinggal kamu. Tuliskan hasil diskusimu dalam format berikut. Jadi kalian dapat menjawabnya pada buku PPKN kalian. Kemudian ayo berlatih. Ketika musim hujan tiba, lapangan sekolah menjadi becek dan berlumpur. Hal ini mengakibatkan sepatu siswa-siswa menjadi kotor. Untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan, SD Pelita Hati membuat jadwal piket tambahan. Mematuhi dan menjalankan jadwal piket dengan baik merupakan kewajiban setiap siswa SD Pelita Hati. Bantulah SD Pelita Hati dengan membuat daftar hal-hal yang harus dilakukan oleh petugas piket dan siswa-siswa lain sebagai perwujudan kewajibannya dalam menjaga lingkungan sekolah. Kemudian kalian tulis kewajiban petugas piket apa saja. Kamu sudah mengidentifikasi kewajibanmu dalam menjaga kebersihan rumah, sekolah, dan lingkungan. Tulis kembali kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Masukkan ke dalam tabel berikut. Tempelkan tabel tersebut di tempat yang mudah kamu baca dan jadikan sebagai pengingatmu. Kewajibanku dalam menjaga kebersihan dan kesehatan untuk di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kalian buat tabel seperti berikut pada buku IPS kalian. Kemudian ayo bernyanyi.
Menjaga kebersihan dan kesehatan adalah kewajiban semua penghuni sekolah. Nyanyikan lagu bersih dan sehat bersama temanmu. Nyanyikan lagu ini dan memperhatikan interval nada dalam lagu. Kemudian tampilkan lagu tersebut di depan kelas. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat, kerja pun giat. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat, kerja pun giat. Kegiatan selanjutnya yaitu ayo renungkan. Kamu sudah belajar banyak tentang kondisi alam negara-negara tetangga kita. Apa yang akan kamu lakukan sebagai perwujudan rasa syukur atas karunia kondisi alam Indonesia yang sangat subur dan indah? Apa kewajibanmu sebagai anak bangsa di dalam menjaga dan melestarikan kekayaan alam Indonesia? Kemudian kerjasama dengan orang tua. Pilihlah salah satu lagu yang telah kamu pelajari di subtema ini. Ceritakan kepada orang tuamu tentang interval lagu dan cara mengidentifikasinya. Demikian pembelajaran kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.